Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidullah dari Penjas 2F NPM 192191212 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pembelajaran, pengertian kurikulum, kaitan kurikulum dan pembelajaran, perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu konsep atau suatu landasan atau suatu jalan atau suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Kurikulum atau tujuan pembelajaran ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Kurikulum juga dapat berubah-ubah. Contoh diantaranya dari kurikulum KTSP ke kurikulum 13. Contoh perubahannya diantaranya dari kurikulum KTSP yang tadinya guru sebagai sentral atau guru sebagai pusat pembelajaran dirubah menjadi kurikulum 13 yang siswa sebagai sentral atau siswa sebagai pusat pembelajaran. Jika di KTSP guru sering banyak berbicara, guru sering banyak menyampaikan materi, di kurikulum 13 ini dirubah jadi guru hanya menjelaskan sedikit, menerangkan sedikit, kemudian siswa mencari materi, mencari sumber-sumber, mencari referensi dari sumber lain. Kurikulum juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses atau cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran ini sebagai alat untuk mencapai tujuan di kurikulum, sebagai sarana untuk mencapai tujuan ke kurikulum. Ciri-ciri pembelajaran diantaranya adanya unsur guru, adanya unsur siswa, adanya interaksi antara siswa dan guru. Itulah diantaranya ciri-ciri pembelajaran. Kemudian ada kaitan kurikulum dan pembelajaran. Pembelajaran tanpa kurikulum tidak akan efektif, seperti tadi yang saya sebut.
pembelajaran adalah sarana dan kurikulum adalah jalan. Jadi jika hanya sarananya saja, untuk apa? Tidak akan efektif tanpa peraturan-peraturannya. Begitu juga kurikulum tanpa pembelajaran, untuk apa? Kita bikin peraturan tanpa diadakannya aktivitas untuk melakukan peraturan tersebut. Kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, sedangkan pengajaran mengacu pada bagaimana cara mengajarkannya. Walaupun antara pembelajaran dan pengajaran dalam hal ini memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki kesamaan tolak ukur dalam kasus ini, yaitu bagaimana cara mengajarkannya. Hanya saja pengajaran lebih terpusat pada guru sebagai pengajar, sedangkan pembelajaran menekankan pada penciptaan proses belajar antara pengajar dan pelajar agar terjadi aktivitas belajar dalam diri pelajar atau dalam kelas. Pembelajaran merupakan bentuk aplikasi dari kurikulum. Hubungan antara keduanya sangat erat, seperti tadi yang saya bilang, atau dalam contoh lain, kurikulum sebagai jalan dan pembelajaran sebagai mobil. Keduanya memiliki keterkaitan yang padu. Tanpa kurikulum, pembelajaran tidak akan efektif. Sementara tanpa pembelajaran, kurikulum tidak berarti apa-apa. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Seperti pengertiannya, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran. Kemudian pembelajaran juga seperti pada pengertiannya merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seorang agar belajar dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan kurikulum dan pembelajaran adalah kurikulum sebagai pedoman atau kerangka kerja untuk terjadinya proses pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan proses dari kerangka kerja yang disusun dari lembaga pendidikan yang berwenang. Dari penjelasan di atas, kesimpulannya kita dapat menyimpulkan kurikulum adalah serangkaian pengalaman belajar yang disusun oleh lembaga pendidikan agar terciptanya tujuan dari pembelajaran. Kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran telah terjadi ketika seorang individu berinteraksi, berperilaku, bereaksi, dan merespon sebagai hasil pengalaman dari salah satu yang berbeda dari cara berperilaku sebelumnya. Pembelajaran merupakan bentuk aplikasi dari kurikulum. Hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya memiliki keterkaitan yang padu. Tanpa kurikulum, pembelajaran tidak akan efektif. Sementara tanpa pembelajaran, kurikulum tidak akan berarti apa-apa. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan kurikulum dan pembelajaran adalah kurikulum sebagai pedoman atau kerangka kerja untuk terjadinya proses pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan proses dari kerangka kerja yang telah disusun oleh lembaga pendidikan yang berwenang. Sekian saja
penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.